Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhannya saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu yang termuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prepen, Maulana Sulaiman Ki Ajeng Gribik, Demang Drujung Sapisan, Demang Rujung Kapindo Kiai Ilyas, Kiai Murtadho, Kiai Muhammad Sulaiman, Kiai Abu Bakar, dan Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan. Riwayat pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan: pada umur 15 tahun ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903 ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Menikah dengan Nyai Ahmad Dahlan. Pada masa ini ia sempat berguru pada Syekh Ahmad Khotib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari Mekah ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Hajil Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Sirot Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahroh. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menikah pula dengan Nyai Abdullah, janda Abdullah. Ia juga pernah menikah dengan Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinan dengan Nyai Aisyah yang bernama Dandanah. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualam, Yogyakarta. Bergabung dengan organisasi Budi Utomo dengan maksud mengajar agama. Pada tahun 1909 Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk Budi Utomo, organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikan terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar ia membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari nasib seperti pesantren tradisional yang terpaksa tutup bila kiai pemimpinnya telah meninggal dunia. Mendirikan Muhammadiyah. Saran itu kemudian ditindaklanjuti Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Islam hendak didekati secara dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntutan zaman, bukan secara tradisional.
Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Al-Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Al-Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya tanpa mendalami isinya, sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati di bidang pendidikan. Ia mereformasi sistem pendidikan pesantren pada zaman itu, yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan efektif metodenya, lantaran mengutamakan menghafal, tidak merespon ilmu pengetahuan umum. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti HIS Meet the Quran. Sebaliknya, beliau juga memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Ia terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah hingga semasa hidupnya. Beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaharuannya. Di antara ajarannya yang dikenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajarkan larangan ziarah kubur, penyembahan, dan perlakuan yang berlebihan kepada pusaka-pusaka keraton seperti keris, kereta kuda, dan tombak. Di samping itu, beliau juga memurnikan agama Islam dari pencampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Mendirikan Aisyah. Di bidang organisasi pada tahun 1918, beliau bersama dengan istrinya yakni Nyai Ahmad Dahlan membentuk organisasi Aisyah yang khusus untuk kaum wanita. Pembentukan organisasi Aisyah yang juga merupakan bagian dari Muhammadiyah ini mendirikan Hizbul Wathan karena menyadari pentingnya peran kaum wanita dalam hidup dan perjuangan sebagai pendamping untuk partner kaum pria. Sementara pemuda Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk Pandu yang dikenal dengan nama Hizbul Wathan. Di sana para pemuda diajari baris berbaris dengan genderang dengan memakai celana pendek, berdasi, dan bertopi. Hizbul Wathan ini juga mengenakan pakaian seragam milik pramuka Serang. Pembentukan Hizbul Wathan ini dimaksudkan sebagai tempat pendidikan para pemuda yang merupakan bunga harapan dan agama dan bangsa, sebagai tempat persemaian kader-kader terpercaya. Inilah sekaligus menunjukkan bahwa agama Islam itu tidak kolot melainkan progresif, tidak ketinggalan zaman, namun sejalan dengan tuntutan keadaan dan kemajuan zaman. Tokoh pembaru Islam. Karena semua pembaharu yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan agak menyimpang dari tradisi yang ada saat itu, maka segala gerak dan langkah yang dilakukan dipandang aneh. Sang Kiai sering diteror seperti diancam dibunuh, rumahnya dilempari batu dan kotoran binatang. Ketika mengadakan dakwah di Banyuwangi, beliau diancam akan dibunuh dan dituduh sebagai kiai palsu. Walaupun begitu, beliau tidak mundur. Beliau menyadari bahwa melakukan suatu pembaharuan ajaran agama muslih pastilah menimbulkan gejolak yang mempunyai resiko. Dengan penuh kesabaran, masyarakat perlahan-lahan menerima perubahan yang diajarkannya. Tujuan mulia terkandung di dalam pembaharuan yang diajarkan. Segala tindak perbuatan dan langkah usaha yang ditempuh Kiai Ahmad Dahlan dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah agama kemajuan, dapat mengangkat derajat umat bangsa ke taraf yang lebih tinggi.